Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah monggo kita sarengan menunjukkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita kathah kenikmatan, nikmatul iman Islam saha nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita saged nindakaken salat Isya nanti berjamaah katindakaken kalajengaken pengaosan rutin. Mugi ibadah salat ingkang sampun kita tindakaken pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in sumrambah dumateng umatipun, lan mugi benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan tadabbur bacaan sholat, masuk pada poin iktidal. Kemarin kita sudah bahas rukuk nggih. Sakniki iktidal. Iktidal niku napa? Iktidal niku nggih bangkit dari rukuk. Nggih. Iktidal niku napa? Bangkit dari rukuk. Yaitu ayya'udal musalli ila hay'atil lati kana 'alaiha qabla ruku'. Berdiri, bangkit dari ruku', berdiri sebagaimana posisi sebelum ruku'. Nah niku namine iktidal. Cara hukum fikih, iktidal menika hukumipun wajib fardhu, termasuk dari rukun salat. Ingkang sampun kita bahas rukun salat qiyam berdiri, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku', lajeng iktidal. Iktidal menika napa? Rukun. Pamila tidak boleh ditinggalkan. Kados dene ruku'. Ruku' tidak boleh ditinggalkan. Kalau menyengaja meninggalkan ruku' utawi iktidal, maka sholatnya batal. Apabila lupa kemudian kok ingat ketika sujud, apa yang harus dikerjakan? Dia harus kembali ya pada posisi sebelumnya, baru kemudian dia mengulangi rukuknya, mengulangi iktidalnya, mengulangi sujudnya, dan seterusnya. Lah niku napa? Hukum iktidal. Nggih, terus hukumipun wajib. Nggih, itu termasuk min arkanis shalah, termasuk dari rukun-rukun salat. Sawaun akana qaiman au qa'idan. Baik salatnya itu berdiri maupun salatnya duduk. Kalau sholatnya sambil berdiri, ya maka iktidalnya berdiri. Kalau sholatnya sambil duduk, ya berarti iktidalnya juga sambil duduk. Karena sholat sambil duduk, ketika rukuk Allahu Akbar, inhina, membungkukkan badannya, kemudian ketika rukuk sami Allahu liman hamidah. Illa li ajzin, kecuali bagi orang yang tidak mampu, ya fayaf'alu maqdurah, maka dia mengerjakan sesuai yang ia mampu. Dalile napa? Kok enten gerakan rukuk niku dalile napa? Hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan orang yang sholatnya salah, lajeng kemudian Rasulullah membenarkan, meluruskan, summarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah dari rukuk, hatta ta'tadila qa'iman, sampai benar-benar jejak berdiri.
Ngerti nggih? Ampun dereng sami Allah liman hamidah, dereng jejeg pun ambruk meleh sujud. Nah ini tidak boleh. Sama seperti kemarin rukuk niku pripun? Rukuk niku nggih membungkukkan badan antara pundak dan kepala itu sejajar, mantep, tumakninah. Maka ketika i'tidal juga sami Allahu liman hamidah, bahkan menawi wonten kitab menika disebutkan sampai tulang-tulang punggung itu kembali kepada posisinya semula. Maksudnya kembali, pun ngapunten. Kembali niku maksudnya ketika ruku niki nggih, awalnya berdiri tegak ketika kemudian dia ruku Allahu Akbar. Nah, maka kemudian ketika itu jelas sami Allahu liman hamidah. Lah, sampai tulang-tulang ini kembali pada posisinya sebagaimana sebelum ruku. Baru kemudian sujud. Jangan sampai belum jejak sami Allahu liman hamidah sudah langsung sujud. Nah, itu tata cara ruku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang sholatnya salah, gitu. Nah, terus kemudian tumak ninah niku nggih, napa nggih bahasane napa tumak ninah itu? Khusyuk, tenang, ya tumak ninah itu berhenti sejenak. Ya, sami Allahu liman hamidah. Lah niku hay'ah utawi gerakan atau tata cara ruku niku wajib. Lah adapun mengucapkan tasmi niku sami Allahu liman hamidah niku namine tasmi pakai huruf ain. Tasmi ya pakai huruf ain. Kalau Allahu Akbar namine takbir. Nek sami Allahu liman hamidah namine tasmi. Lah tasmi menika hukumunipun sunnah. Nggih hukumnya apa? Sunnah. Tapi bangkitnya niki hukumunipun wajib. Nggih. Tesih kemutan nggih takbir niku enten kalih. Takbiratul ihram kalian takbir intikal. Ingkang wajib napa? Ingkang rukun takbiratul ihram. Nggih menika takbir pertama kali yang dilakukan ya ketika sholat Allahu Akbar. Baru ketika rukuk namine takbir intikal, pindah. Intikal niku pindah dari posisi berdiri pindah ke posisi rukuk. Lah niki takbir menika sunnah. Sami tasmi sami Allahu liman hamidah menika ugi hukume napa? Sunnah. Lah maksudnya pripun? Seandainya kok lupa mboten mau sami Allahu liman hamidah, ngeten, itu tidak sampai membatalkan sholat. Nggih. Kok langsung lagi mutan wow dereng sami Allahu liman hamidah, maka kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah seketika itu juga tidak apa-apa. Itu seandainya tidak pun juga tidak masalah. Karena secara hukum napa niku wau sunnah. Terus yang wajib niku berdirinya. Lah termasuk doanya niku nggih sunah. Nggih. Doa i'tidal niku nggih sunah. Termasuk kemarin doa rukuk niku nggih sunah. Terus umpami Allahu Akbar. Kasih mboten maos doa gitu. Sami Allahu liman hamidah. Mboten maos doa seumpami ngeten niku. Salatnya tetap sah. Karena cara hukumnya itu adalah sunnah. Yang wajib itu berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian tahiyatnya dan salamnya. Nah, menika perkara-perkara napa nggih rukun ya, mengingat kembali tentang rukun-rukun salat. Terus niku Bapak Ibu rahimakumullah, penekanannya pada nggih menika i'tidal adalah kembalinya orang yang sholat pada posisi sebelum ruku.
sampai tulang-tulang tadi ya kembali pada posisi semula, kemudian ditambah tumakninah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Adapun bacaan i'tidal, bacaan menika nggih. Nah, tadi berarti gerakannya, sekarang adalah bacaannya. Bacaan i'tidal adalah sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Boleh sami'allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana walakal hamdu, sampai situ juga boleh. Nah, niku bacaan i'tidal. Lah, adapun seandainya salat menika katindak akan kanthi berjamaah, maka cukup bagi makmum untuk membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu. Wonten sebuah hadis, wonten niki enten buku ini saya Umdatul Ahkam menika nggih. Idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu. Kata Rasulullah, nanti kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Terus makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Wah, lah seumpami kula nggih mau sami Allahu liman hamidah pripun Mas? Nggih mboten napa-napa. Ya, yang demikian juga tidak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah, seumpama imam untuk sami Allahu liman hamidah, lajeng makmum sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu juga tidak apa-apa. Nah, menika nggih. Terus menawi salat dikerjakan secara sendiri, ya tadi sami Allahu liman hamidah disambung Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Artinya napa? Rabbana Allahumma sami Allah. Allah mendengarkan. Sami Allah. Allah mendengarkan ya orang-orang yang memujinya. Allahumma Rabbana walakal hamdu, ya Allah Rabb kami, Tuhan kami, walakal hamdu, dan bagimu segala pujian. Di situ ada sami Allahu liman hamidah. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, menawi wonten buku menika disebutke ngeten. Janjane Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya, itu bisa dikatakan ngeten, sami Allahu man hamidahu. Artinya gitu, sama. Sami Allahu man hamidahu. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Ya, itu ananging doa i'tidal menika ataupun kalimat tasmi' menika bunyi sami Allahu liman, ada linya, enten huruf lam nggih, liman hamidahu. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Bedane nopo? Nek cara makna, cara arti kita ya, yang bukan orang Arab mengartikan itu artinya sama. Ada dua kata menika. Ingkang sepeda niki panjenengan ya. Sami Allah, doa rukuk ngapunten, doa i'tidal ingkang kita waos. Sami Allahu liman sami Allahu liman hamidahu. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Lajeng kalimat ingkang nomor kali sami Allahu man, mboten enten line, man hamidahu. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Nek cara terjemahane sami. Ananging kenapa kalimatnya kok berbeda? Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah,
li, huruf lam wonten sami Allahu liman, itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi bermakna juga merespon, mengijabahi. Karena ada orang mendengar neng mboten ngerespon. Nonton nggih? Seumpami contoh nih. Kula nyeluk Mas Amir. Mas Amir. Jane Mas Amir mireng mendengar neng mboten ngerespon. Mas Amir ngomong mantuk tok, seumpami ngeten. Ya hanya mendengar saja, tapi tidak respon. Lah ada yang kedua, saya panggil Mas Amir. Oh nggih Mas, enten napa? Nah, mendengar sekaligus merespon. Lah bentene ngeten niku. Ternyata huruf li tadi sami Allahu liman hamidah, huruf lam menika ya bermaksud adalah merespon, mengijabahi, menjawab permohonan. Nggih kados niku wau. Orang dipanggil niku, kowe iki njek mau tak celukke krungu ora to? Ya krungu. Lah kok meneng tok? Nah, ada orang gitu. Njek mau tak panggil iki krungu ora? Ya krungu. Lah kok meneng tok ora jawab? Mboten ngrespon. Ada orang dipanggil, "Mas, mriki." "Oh nggih. Enten napa?" Nah, itu. Jadi itu. Kadang orang itu mendengar tidak merespon, ada juga yang mendengar sambil merespon. Lah maka maknanya yang benar bukan hanya sekedar Allah mendengar orang-orang yang memujinya, bukan itu. Allah mendengar, merespon, menjawab, mengijabahi, mengabulkan. Nah, itu bisa ditambah itu. Ya, bukan hanya sekedar mendengar. Ya, tapi karena ketambahan huruf lam niku wau sehingga dimaknai Allah mendengar, merespon, mengijabahi, menjawab orang-orang yang memujinya. Mungkin-mungkin saged dipahami menika nggih. Terus niku masyaallah menawi kita saged memahami nggih doa ingkang kita wa sami Allahu liman hamidah ternyata bukan hanya sekedar Allah menjawab saja atau bukan hanya sekedar Allah mendengar saja, ternyata Allah merespon, mengijabahi dan mengabulkan doa yang kita baca. Nah, menika. Lah maknane ngoten niku. Terus sami Allahu liman hamidah. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, ada doa-doa yang lain juga selain doa tadi. Allahumma rabbana walakal hamdu. Ada yang lebih panjang. Doa yang kedua, tadi nggih, doa yang pertama sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Doa ingkang nomor kalih sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Nah niki radi dawa niki nggih. Allah sami Allah liman hamidah, Allah mendengar, merespon, menjawab, mengijabahi orang-orang yang memujinya. Rabbana walakal hamdu, ya wahai Rabb kami bagimu segala pujian, mil as-samawati wal ard. Mil'a itu sepenuh langit dan bumi. Pujian itu bagi Allah sepenuh langit dan bumi. Menawi mboten salah kalau nek kemutan Ibnu Katsir menafsirkan alhamdu alif lam al hamdun niku artine pujian. Hamdun niku artine pujian. Lajeng kok ditambahi alhamdu niku segala pujian, segala bentuk pujian. Nah, maknanya seperti itu. Ternyata bahasa Arab niku mung tambahan sak huruf ngeten mawon kuwi artine bisa hamdun niku artine memuji. Ataupun hamdun niku artine pujian. Lah ketika ketambahan alhamdulillah segala pujian baik yang ada di langit
maupun yang ada di bumi, maupun yang ada di antara langit dan bumi, lillah, hanya milik Allah. Nah niku mil as-sama wati wal ard, sepenuh langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antaranya. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, ya, dan sepenuh yang engkau kehendaki sesudah itu. Nah niku doa ingkang nomor kalih. Nah niki ra dipanjang. Nah mengke saged dihafalkan. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Lajeng enten melih doa ingkang nomor 3. Nggih. Doa nomor 3, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Niki rati saged niki. Maksudnya agak mudah ini nih. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saged hafal nggih. Jadi sama depannya Rabbana walakal hamdu. Sing hamdu niki diganti hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Nah niku. Yakni wahai Rabb kami, bagimu segala pujian dengan pujian yang banyak, hamdan kasiron, pujian yang banyak, thayyiban, ya, yang baik, mubarakan, yang penuh berkah, fihi, ya, di dalamnya. Ya, niki yang paling pendek itu tadi Rabbana walakal hamdu tadi, tapi menawi ajeng ditambahi agak panjang dikit ini, tambah hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Nek sing tambah dawa melih nggih sing nomor kalih niku wau. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu tadi. Lah ingkang nomor 3 niki Bapak Ibu rahimakumullah wonten setunggaling hadis nggih. Hadis saking Rifa'ah bin Rafi'. Ya. Rifa'ah bin Rafi' menyebutkan suatu hari Rifa'ah bin Rafi' menika salat berjamaah di belakang Rasulullah. Jadi Rifa'ah bin Rafi' niki dados napa? Makmum. Lah nalika Rasulullah maos sami Allahu liman hamidah. Rasulullah i'tidal ngeten nggih. Sami Allahu liman hamidah. Lajeng Rifa'ah bin Rafi' maos doa niki. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nggih. Rifa'ah niku membaca doa itu. Nggih. Wahai Rabb kami, ya, bagimu segala pujian, pujian yang banyak, ya, yang baik dan penuh keberkahan. Nah, setelah selesai sholat, nggih. Setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah bertanya, ayo sapa mau sing maca doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih itu. Rasulullah tanglet kepada jamaah, siapa tadi yang membaca doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Ya. Lelaki itu menjawab, kula wahai Rasulullah. Rifa'ah bin Rafi'. Nggih. Rifa'ah bin Rafi' langsung jawab, kula wahai Rasulullah. Langsung Rasulullah, sungguh aku melihat lebih dari 30 malaikat, mereka saling berebut untuk mencatat apa yang kamu sebutkan tadi. Jadi ketika Rifa'ah bin Rafi' maos doa niku ternyata niku enten malaikat 30 malaikat lebih niku ingin mencatat napa? Di sini disebutkan mencatat. Wala maksudnya mencatat pahalanya atau mencatat kalimatnya itu tadi. Ya. Itu ada 30 malaikat saling berebut ingin mencatat itu tadi. Masya Allah.
Artinya napa Bapak Ibu rahimakumullah, ini doanya sangat napa niki sangat mulia, doanya sangat bagus. Sampai-sampai malaikat saling berebut ingin menulis ataupun mencatat. Lah niki monggo tiga-tiganya boleh diamalkan. Ngeten nggih? Tiga-tiganya boleh yang diamalkan. Mau yang pendek tadi Rabbana walakal hamdu monggo. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih monggo. Ingkang radi dawa Rabbana walakal hamdu ya mil as-samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lah tiga-tiganya monggo menawi saged diamalkan. Ya, Imam An-Nawawi ngendika ya kados napa? Doa napa menika? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Doa istiftah. Allahu Akbar sing Allahumma ba'id bani nggih monggo, Allahu Akbar kabira nggih monggo. Wis ini wajah tu wajih nggih monggo. Ada variasi nggih, ada variasi. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, dianjurkan ketika kita iktidal membaca doa menika, kita diperintahkan untuk berhenti sejenak sambil merenungin apa nggih niku mau goro-goro huruf lam niku mau, sehingga napa Gusti Allah niku mengijabahi. Ya, maka ketika Allah merespon, Allah menjawab, Allah merespon, nah di situ kita harus napa nggih? Kita harus berhenti sejenak. Jangan kemudian langsung nih lanjut enten niku. Cara ngapunten niki contoh malih. Kula nyeluk Mas Amir. Mas Amir. Lajeng Mas Amir merespon, "Oh nggih ta, enten napa tuh?" Lah kula langsung celeng enten mawon. Nggih. Padahal mriku pun ngrespon, mriku pun ajeng jawab, lah kok mriki langsung malah ditinggal lunga. Nah niku. Maka disunahkan tadi ya. Ketika sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar, menjawab, merespon, mengijabahi orang-orang yang mendengarnya. Lah di situ kita disunahkan untuk berhenti sejenak merenungi tadi. Lah iya, awake dhewe nyeluk wong, setelah dipanggil, diceluk wong yang respon malah ditinggal lunga kan gitu. Nah, makanya di situ. Nah, maka di situ dauk niku napa nggih? Merasakan. Ada rasanya di situ ketika mengucapkan tasmi sami Allahu liman hamidah. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ya nalika i'tidal niku beliau merasakan begitu nikmat sehingga i'tidal niku kok agak lama. Ngantos enten salah setunggaling sahabat namanya Anas bin Malik loh. Iki aja-aja Rasulullah lali iki. Saking suwene i'tidal, dikirane kesupen. Iki dikirane malah berdiri lagi. Nggih. Lah Anas bin Malik ngendika, ya, ketika Rasulullah tadi i'tidalnya lama, Anas bin Malik komentar, beliau telah lupa. Wah, iki Rasulullah lupa ini. Nggih. Dalam riwayat yang lain menegaskan rukuk sujud i'tidalnya Rasulullah dari rukuk dan bangkitnya beliau dari sujud hampir sama. Nggih, hampir sama. Ning nek mau napa? Mau doa ayat Al-Fatihah ataupun suratnya panjang ya tidak sepanjang itu. Ya artinya menawi saged intine ngeten Bapak Ibu rahimahullah, menawi saged kita menghayati doa yang kita baca tadi. Ya, dihayati ya, dinikmati, jangan langsung tergesa-gesa untuk segera sujud. Maka ada sebuah kalimat disebutkan di sini, ada nasihat jika bacaan sholat itu terasa nikmat, jenengan mau Al-Quran kok enak nikmat, sing diwaca niku nikmat, utawi mau doa ya doa yang dibaca itu kok nikmat rasanya, maka jangan cepat-cepat untuk segera sujud, jangan cepat-cepat untuk segera ruku, dinikmati riyin. Nah niku ya, karena tadi Allah mengijabahi ya
ataupun merespon ya doa-doa yang kita panjatkan. Wallahu a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah ya sedikit nggih terkait dengan iktidal nggih dados tata carane kados niku wau berdiri sami Allahu liman hamidah sampai tulang-tulang itu kembali pada posisi semula. Kemudian yang kedua doanya ada 3 niku wau. Monggo mau diamalkan yang mana boleh ya langkung saya 3-3-nya diamalkan.